Kembali di Newsroom, pemirsa, isak tangis keluarga iringi jenazah Kapten Herianto Tahir, pilot helikopter yang jatuh di Kalimantan Selatan menuju pemakaman. Jenazah Kapten Herianto tiba di rumah duka setelah 14 hari dilaporkan hilang kontak. Kesedihan mendalam keluarga terlihat saat jenazah Kapten Herianto Tahir, pilot helikopter yang jatuh di Kalimantan Selatan, disemayamkan di rumah duka di Jalan Raja Wali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tangis keluarga pecah saat jenazah akan dibawa menuju masjid untuk disolatkan. Pengangkatan peti jenazah dilakukan oleh personil TNI Angkatan Laut. Jenazah dikebumikan di pemakaman Darussalim Vale, Kabupaten Goa. Keluarga mengenang sosok korban yang sempat berdinas di TNI Angkatan Laut sebelum beralih menjadi penerbang. Almarhum disebut memiliki jiwa sosial tinggi dan memiliki hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Sejak berdinas di Angkatan Laut dan memilih untuk pensiun dini juga, tetangga-tetangganya mengenalnya sebagai sosok yang sangat baik dan banyak membantu orang. Terakhir itu sekitar akhir bulan itu, 2 hari sebelum kejadian. Ya, karena dia baru berangkat tugas kembali untuk duty lagi. Jam 2.25. Jam 2.25, bapaknya terbakar ini. Sebelumnya, helikopter Airbus BK-117-D3 milik korban dilaporkan hilang kontak pada Senin 1 September 2025. Helikopter membawa 8 orang penumpang terdiri dari 5 WNI dan 3 WNA. Pencarian selama 4 hari akhirnya membuahkan hasil. Tim Basarnas berhasil menemukan helikopter milik Kapten Herianto Tahir pada 4 September 2025 di air terjun Mandindamar, Mentewe, Kalimantan Selatan. Seluruh penumpang dikonfirmasi meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leon Muhammad Nur, iNews melaporkan. 6 hari pasca banjir, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jenazah di kawasan Jalan Kertanegara, Denpasar, Bali. Jenazah ditemukan tersangkut di tumpukan sampah di pinggir sungai. Korban banjir hanya hanyut di sampun ditemukan. 1 jenazah kembali ditemukan oleh tim SAR gabungan di Jalan Kertanegara, Banjar, Poh Gading, Denpasar Utara. Jenazah berjenis kelamin laki-laki atas nama Suwandi ditemukan tersangkut di antara tumpukan sampah di pinggir sungai. Pencarian awalnya ditemukan oleh warga sekitar dan langsung dilaporkan ke petugas. Jenazah dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke Rumah Sakit Prof. Ngurah Sanglah, Denpasar. Ada korban di tumpukan sampah. Setelah kita evakuasi, korban sudah busuk dengan banyak juga ulat belatungnya. Setelah itu kita sudah masukkan kantong mayat dengan tim SAR gabungan. Dengan ditemukannya 1 orang jenazah, tercatat sebanyak 18 orang meninggal dunia dan 4 orang masih dalam proses pencarian. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menunda sidang gugatan perdata 125 triliun kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penundaan terjadi karena penggugat mempertanyakan legal standing kuasa hukum para tergugat. Sidang hari ini merupakan kali kedua setelah yang pertama digelar pada 8 September lalu. Sidang gugatan hari ini kembali ditunda karena penggugat atas nama Subhan mempertanyakan dasar hukum pengacara Gibran. Penggugat mempersoalkan persyaratan ijazah Gibran ketika mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, ijazah Gibran dari luar negeri tak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Akibatnya, penggugat menuntut Gibran secara perdata senilai 125 triliun rupiah.
Ada rencana nggak tapi mungkin Pak Gibran udah Ijazahnya Pak belum. Ya, yang lain-lain nanti aja. Mediasi Pak tadi Pak Hakim bilang. Iya, nanti untuk berikutnya masih tadi ada ini tahapan-tahapan mediasi. Tahapan. Berarti Pak Gibran datang dong Pak? Nanti kita lihat. Ya. Pak, terkait sidang hari ini dari Pak Gibran ada kata-kata ada arahan pesan khusus? Iya, pesan khusus belum gitu ada Pak. arahan khusus ya. Saya kira biasa. Tapi beliau mengetahui ya Pak? Ya mengetahui dengan memberikan surat kuasa berarti mengetahui kami ada di sini. Ya. Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo menduga ada orang besar yang membackup bergulirnya isu ijazah Gibran. Satu lagi Pak, ini ijazah Mas Gibran disoalkan juga Pak, ijazah SMA, ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Janet dimasalahkan. Ya tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada, ya kita semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran Pak memang dulu sudah di Singapura ya Pak? SMA dulu memang kelas 1 SMA? Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum merilis aturan baru. Publik tidak bisa lagi mengakses dokumen Capres dan Cawapres, salah satunya ijazah dan surat tanda tamat belajar. Tiba-tiba saja KPU menerbitkan kebijakan baru, isinya publik tidak bisa lagi membuka dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pendaftaran Capres dan Cawapres. Dalam keputusan nomor 731 tahun 2025 itu disebut ada 16 dokumen yang tidak bisa diakses publik. Salah satunya ijazah dan surat tanda tamat belajar. Menurut KPU, keputusan itu dibuat untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KPU juga menyebut publik masih bisa mengaksesnya jika sudah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Dia bisa dibuka atas persetujuan yang bersangkutan atau karena putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi pasal 18 ayat 2. Jadi pada intinya kami hanya menyesuaikan pada dokumen-dokumen tertentu yang ada dalam tanda kutip aturan untuk dijaga kerahasiaannya, misalnya berkaitan dengan rekam medis, kemudian dokumen sekolah atau ijazah dan seterusnya, itu ya yang bersangkutan yang harus diminta kemudian atau atas putusan pengadilan. KPU menolak anggapan jika aturan itu dibuat berkaitan dengan gugatan ijazah Jokowi dan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Jadi bukan terkait karena Pak Jokowi tidak ada digugat ijazahnya, masih tidak ada digugat ijazahnya gitu. Tidak ada, ini berlaku untuk umum semua pengaturan data siapapun, karena siapapun nanti juga bisa dimintakan datanya ke kami. Nah, kami kan mengatur dokumen data yang di kami. Keputusan KPU yang mendadak itu memantik reaksi DPR. Menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPR Dede Yusuf, dokumen yang dimiliki Capres dan Cawapres seharusnya bisa diakses publik. Berkaitan dengan polemik aturan KPU itu, DPR pun berencana memanggil KPU untuk meminta penjelasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Bidang Ekonomi bahas paket stimulus ekonomi. Usai jeda, kami segera kembali.